Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube saya, Raden Arya Pradana. Tamu saya udah pada datang, mau pada berobat. Saya juga baru sampai habis jalur trekking tadi, jalur trekking untuk persiapan Bumi Arya. Insyaallah mudah-mudahan semuanya lancar. Nah, gimana? Apa namanya? Siapa yang mau berobat? Ini cucu saya. Kenapa kamu, Leh? Cepat tenang. Ngomong. Cepetan. Ngomong. Kenapa? Tadi malam katanya Kesurupan. itu kesurupan. Kesurupan? Ngamuk. Ngelih pokoknya. Nggih, pokoke nek kagol wonten ngamuk-ngamuk. Emosinya berat. Nah, Terus temperamen. kemungkinan kayak ada Sik. menyuruh gitu loh. Iki anaknya siapa? Ini cucu saya. Anak Terus ini menantu. Kalau saya kan kakaknya termasuk. Oh alah, makanya baru datang tapi kok pada tahu gitu loh. Wah, saya gumun. Piye, namamu siapa? Cepetan deh. Coba tenang. Sing seru le, sing seru nang. Ora gelem. Siapa? Malu. Dimas. Dimas. Kok isin malah ngamuk-ngamuk. Lah piye kowe iki? Nggih, nek kagol niku ngoten. Nek kagol piye? Ngamuk-ngamuk njuk. Pokoknya memarahi sama kedua orang tuanya. Gitu. Coba lihat saya. Dimas. Dimas itu kan. Nang, udah tutupi. Cepetan. Cepetan nih. Lihat saya. Lihat Denar ya. Lihat. Dek. Lihat apa kok, Dek? Mas. Jadi ini kesurupan. Kesurupan atau apa? Kayak kesurupan. Kayak Sejenis kayak kesurupan. sejenis. Kalau ngamuk tuh kan Mboten terkendali ngoten lho, Kak. Oh. Masa coba kowe ngamuk saiki? Pokoknya nggih. Histeris nah. Oh gitu. Namanya Dimas siapa? Wahyu Prasetya. Wahyu Prasetya. Ini Dimas ini nggak kesurupan sih, ketempelan. Ketempelan. Saya nggak tahu dari mana. Ya itu. Kalau tadi yang saya tanya itu sekitar jam, pokoknya senangnya itu dia tuh jam 9, jam 10, jam 11. Suka kadang-kadang bertingkah katanya. Kelas berapa kamu? Jauh belum Mas. 6. Kelas 6. Usiamu berapa? 11 tenang. Jauh apa toh Mas? Ya udah, kalau kamu nggak ngomong saya juga gini-gini juga. Mas ini cepetan. Malu.
Ya. Jadi itu ya. Kapan terakhir kesurupannya? Tadi malam. Tadi malam. Tiap hari? Enggak. Tiap hari? Enggak. Enggak. Jam 7 sampai jam berapa? Jam 8. Pernah jam 10? Pernah dulu jam 10 malam. Alhamdulillah. Ada keluarganya yang megang pusaka. Keluarga yang megang pusaka, apa keris apa tombak? Enggak. Saudara kandung. Anu kakeknya malah. Kakeknya Dimas. Pak Wandi. Megang pusaka. Megang. Keris. Iya. Pak Wandi itu. Pak Wandi. Ah, iki. Ini nih. Ah, ini kakeknya. Kakeknya. Ini jenengan megang keris nggih? Nggih. Nggih. Warnanya ki coklat. Nggih. Coklat. Terus itunya looknya itu kalau nggak salah look 11. Enggak lo Lu apa? enggak. Lurus. Iya. Lurus. Ada bentuk kayak apa ya? Yang lo itu punya kakak saya, istri saya. Pak Parman. Ceritanya Sini lu. jodoh. Sini. Satu jari sini. Gimana? Bilangnya itu kan dua. Satu lo, satu ndak. Satu lo, satu ndak. Nah, yang lo itu diberikan kakak saya, yang bukan itu saya. Lo berapa yang diberikan kakak? 7 atau 5, nggak tahu saya. Saya tuh ngeliat ada kayak lu-nya tuh agak macem tuh. Lo berapa saya nggak tahu, cuman ya ini keris. Iya, Yang itu betul. diambil sama Mbak Wasir tuh punya. Wih, Ya sama. Pergi ini dari nggak rumah lo, itu. yang- Bisa Nah, itu. itu ada malah. Itu mana sekarang kerisnya? Itu diambil sama Pak Lek saya. Awalnya dari Dari situ rumah sini. diambil atau dikasih? Di dulunya katanya dikasih sama simbok saya. Terus katanya suruh jual. Tapi sampai sekarang nggak tahu apa dijual apa dikemanakan, nggak tahu dan itu. Ya, ini sementara saya ini dulu. Saya ambil dulu, sahabat Radenar ya. Iya. Jadi saya ambil dulu. Atek ke? Nurut oleh nurut. Kalau nggak tuh mau pengen di Jangan. Balik. Bun. Ya, terima kasih Den. Apa rasamu saiki? Nggak ngecek. Dan insya Allah saya ini tadi.
Saya ngomong kadang itu keris itu jodoh-jodohan. Nah, nek keris ke jodoh. Keris itu jodoh-jodohan. Keris itu saya ngomong itu ini. Anu yo. Saya tuh pernah mau dikasih keris sama paranormal, tapi karena keluarganya itu nggak ikhlas, saya ambil, saya suruh bawa pulang. Itu satu tas banyak itu. Karena dulu dia kegiatannya itu adalah ngambil dari dalam hutan. Itu kersane Gusti Allah. Ya. Jadi itu. Ya. Dimas. Ya. Kalau ini kalau nanti Dimas itu tiba-tiba ngamuk lagi, orang tuanya yang ada darah ya. Bisa orang tuanya, bisa mbahnya. Yang sedarah loh ya. Yang sedarah, tapi darahnya itu naik ke atas. Jadi misalnya ini orang tuanya, ibu bapaknya, atau simbah dari ibu bapaknya. Gitu. Ya, pakde om-omnya enggak bisa. Caranya wudhu, sisa air wudhu itu bikin kayak ini Dimas. Ya, Dimas. Ngomong. Ya, Den. Latihan ngomong. Den. Wah, siapa? Dim, ayo ngomong. Ngomong. Buset. Padahal nek ngomong, wah, jan. Wah, Tapi dicekel wong loro sampai kontal. lah iya. Kuwi krise iki nek iso diomongke. Dikenahke. Ya. Karena ini bukan hak kita. Bukan hak kita untuk memutuskan. Kalau memang disuruh simbok ya pasti harus ada alasannya, dan itu alasannya harus kuat. Ya. Ya. Ya, terus Pak Raden, tapi masa kerisnya tuh nanti ini masuknya apa suruh ngambil lagi, atau kan di bawah lain Simbok masih ada nggak? Ada. Ya udah ditanya. Kalau misalnya suruh membalik misalnya belum, ya ibaratnya gini, Mas Harsono ya umpamanya. Misalnya Mas Harsono itu si keris, ya. Gue misalnya mengabdi sama saya misalnya. Terus tiba-tiba ada orang lain, gua ada angin, nggak ada hujan, maksa gue. Malu karo aku. Min. Perasaan jenengan gimana? Perasaan yang punya gimana? Kalau toh memang udah dijual, kon matur. Kalih sekagungan. Umpami simbok ya matur kalih simbok. Nek sudah meninggal ziarah kubur. Terus matur kepada yang dituakan di keluarga itu. Hanya karena keris loh. Secara logika hanya karena keris. Hanya karena keris. Contoh nih, ya, contoh. Tadi saya ada saksinya tuh, si Mas Warto. Waktu saya jalur trekking, ya kan? Itu posisi setelah jalur trekking itu saya tiba-tiba deket rumahnya Mbah Mangun itu mambu kemenyan. Ternyata di omong-omong itu ternyata punya 2 bilah tombak. 2 bilah tombak yang yang akhirnya kita sendiri silaturahmi sama Mbah Mangun. Ketika saya membaca suratul Fatihah untuk benda tersebut,
kemenyan itu hilang perlahan demi perlahan. Abstraksinya banyak kok. Ada Denocha, ada Mas Warto, ada Denaisa, Denaya. Jadi itu gara-gara keris. Karena ada yang hak kita, ada yang bukan hak kita. Gitu. Nah, siapa lagi? Apalagi nih? Ini Den, Dalam nenek saya itu setiap hari bingung. bingung. Ini rumahnya ujung sana itu. Mm-mm. Terus rumah saya ya sebelah situ itu Den. Ini setiap hari itu bukannya saya itu enggak suka didolani. Kok setiap hari itu 3 kali 4 hari. 4 kali datangnya ke rumah saya nggak apa-apa Den, ini bingung. Baru sampai dari rumah ke rumah saya itu ya agak jauh, kok terus pulang lagi, datang lagi. Ini mohon Den, di mana ini simbah saya itu? Apa ya fisiknya itu sudah berkurang, saya kan takutnya diolok-olok sama tetangga sana apa wong apa piye ngoten lho Den itu. Niki angka berapa? Ini. Angka berapa, Mbah? Angka 1, Nah, ini 2, ini 4, ini 5, nah, ini digabung 7, 7. Ini 9, ini 10. pinter kok. Sembayu pinter kok. Enggak. Lah, ini tuh keluarga yang unik sih. Tiba-tiba kayak ada yang undang, manggil, datang. Karena kalau sampai situ balik lagi. Ya, misalnya Mas Harsono tak Neng Pak, Den, pripun. anak kula niku nek enten pakel. Nek Nggih niki nangis terus ngeten iki Den. nek kelingan niku kula niku jan mboten Istighfar, astagfirullah, nek lagi ngomong ora kena nangis. Ben cetha, Mbah. Tak coba ke ember po. Arep nangis. Engko tak daluwe gelem. Aja nangis nek lagi ditakoni ke. Ngomongnya jenenge. Piye? kula niku nek anak kula rabine teng pakel to. Nggih. Dek simahe niku ninggal. Nggih. Dek angger kadang-kadang kula niku kelingan niku bingung. Nggih. Kek nangis. Kek nggih kados ngeten iki, Den. Ya, ini sih. Ini sebenarnya apa ya? Sudah ada kodrat, sudah ada takdirnya. Tapi juga ada masalah yang tidak Denaisa. Tidak secara fisik. Tak dengake nggih. A'udzubillah Alhamdulillah. minas syaitonir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyu Ya ayu, ya hayyu ya ayu, ya hayyu ya ayu, ya aliyu ya aliyu, ya maliyu ya maliyu, ya wafi'u ya ya wafi'u aliyu, ya wafi'u ya aliyu, ya waki'u ya aliyu, ya waki'u ya aliyu, ya qawiyu ya aliyu, ya ghaniyu ya aliyu, ya waliyu ya aliyu, ya baki'u. ya aliyu. Ngadep Mbak? Udah nggak? Terima kasih, Den. Nggih. Terima kasih, Den.
Sami-sami. Senangis. Mboten. Oh, alhamdulillah. Jadi saya kersane Gusti Allah ini saya mengikhtiarkan Dimas, Simba itu yang bisa saya lakukan, saya doakan pager. Kemudian saya lancarkan sarafnya. Yang ketiga, saya tuntun secara gaibnya itu saya tuntun seperti kayak misalnya kita lagi jalan, oh lho, hati-hati kono ki jurang, hati-hati kono ki jembatan rusak. Itu dari doa Asmaul Husna. Nggih. Sampun? Pun. Teman. Nah, coba kita ulangi. Niki pinten? 1, Sekawan. 4, 5, Niki lho. 3, 3. Nek niki? 7, Nek niki? 1. Nah, pinter. Jadi nggak gila kok. Saya katakan nggak gila. Kata orang-orang saja. Kata orang-orang saja. Biarin aja. Tapi rapi itu tadi. Lah iya, ya bingung. Kena bingung. Wong namanya bingung ya bingung. Kados mboten tenang nih wonten griya. Oh gitu. Buatan tenang. Ini Mbak. Pun. Itu sahabat Raden Arya Pradana. Ada sakit yang medis, ada sakit yang non medis. Ada sakit yang bisa terlihat, ada sakit yang tidak bisa terlihat. Saya cuma perantara. Sembuh itu kersane Gusti Allah. Sembuh itu bagian dari ikhtiar kita, dan sembuh itu keputusannya Gusti Allah. Dan saya bilang manusia punya lebih, punya kurang, punya kemampuan, juga punya ketidakberdayaan. Jadi insyaallah kersane Gusti Allah nggih, Mbah. Pripun sakniki rasane? Pripun sakniki rasane? Mboten napa-napa punan. Tadi ada yang saya copot, ada yang saya hilangkan. Sepengetahuan saya. Gitu. Oke. Nonton boleh? Ada lagi? Ini yang 2 nih. 2. Ya terserah. Kenapa enggak mereka kelihatan mereka. Gini dan saya itu punya benjolan di sini. Terus ini dua-duanya saya udah periksa, udah mengikuti saran dokter USG sampai lab, terus hasilnya itu steroid, tapi dia ambang batas zina, dan karena saya takut kalau hasilnya ganas. Setelah periksa itu sering nggak bisa tidur, terus merasa ketakutan terus. Anak saya masih kecil, kalau saya nggak sembuh, saya itu takut. Itu gini ya Den, ini kesini tadi kan minta tolong sama Raden terkait dengan keluhan itu, benjolannya itu kan masuk rumah sakit sudah bolak balik, akhirnya itu kan
atau rumah sakit di daerah sini belum berani memutuskan. Itu untuk dirujuk ke Jogja. Terus Jogja saya itu kan pakai belum ada keterangannya, BPJS. nanti keterangannya kan apa Karena itu BPJS ganas dan itu tidaknya itu loh. Itu kan prosesnya mencari lama. jalan alternatif lainnya, saya suruh ke sini tadi. Minta tolong sama Raden supaya ya dekat doanya saja nanti supaya bisa sembuh seperti semula. Cupuk ke banyu. Cupuk ke banyu. Air putih. Air putih 1 gelas. Kita ikhtiar sama-sama nggih. Jadi ini sudah, tapi hasil labnya belum keluar. Belum. Hasil itu udah Sudah, keluar. Tapi untuk tapi vonisnya itu keterangannya belum karena ada. selama Cina itu menunggu biopsi sampai ke Jogja. Cuma kalau pakai BPJS itu prosesnya lama, harus nunggu berapa bulan. Kalau pakai BPJS prosesnya lama, berbulan-bulan, kadang sudah sampai 3 bulan 4 bulan belum bisa ada penanganan. Tapi untuk kan kalau mandiri yang jelas kan ya mungkin gimana ya dok, Pak, Ya. keuangan lah. Coba gini. Dijalani yang setelah dijalani ini ya. Mateng kan? Perutnya itu kan dokter bilang gini, ini di dalam gondoknya ada kistanya. Terus dalam kista itu kalau gondok Cina biasanya itu hanya satu besar, tapi di gondok Mbak itu banyak, bukan hanya satu gitu. Terus saya belum bisa memastikan ini ganas apa Cina, tapi biasanya itu di ambang batas Cina dan ganas gitu. Terus kalau misalnya sampai ganas saya harus operasi. Terus menurut dokter ini kan termasuk operasi besar. Dari resikonya juga saya sudah menanyakan, kalau resikonya bisa ini hilang. Kalau pita suaranya kena sedikit bisa nggak bisa suara atau kresek-kresek gitu. Terus harus minum obat seumur hidup. Mbak siapa namanya? Narti. Iya. Kita ikhtiar sama-sama karsane Gusti Allah. Saya mau perantara. Ya. Karena keputusan sembuh itu di Gusti Allah. Saya cuman perantara. Ya. Ada pasien saya yang berobat karsane Gusti Allah sembuh, ada. Ada yang kersane Gusti Allah perlu proses, ada. Ada yang kersane Gusti Allah karena memang itu posisinya adalah itu ibaratnya itu apa namanya, ketetapannya ya nggak opah gitu. Dipegang sakit nggak? Enggak, cuma setelah periksa itu saya sering masuk angin, mungkin karena saya kepikiran terus apa gimana Pak. Pokoknya saya itu sering ngedrop dan Coba. saya turun. Gini ya. Kalau saya kesini Mas Har, ya saya kesini, kalau saya kesini nanti tanya sama Mas Warto. Kalau saya kesini, jenengan kesini berobat, ya. Kita ikhtiar sama-sama sampai kadang ada yang Denar ya sekali aja, yes, saya nggak masalah. Dia berobat berbelas-belas tahun, dia minta sekali sembuh. Saya bilang, lagi bukan Gusti Allah, mau perantara gitu. Jadi itu Mbak Narti. Ini ikhtiar, kita ikhtiarin sama-sama.
nanti Denoca minta tolong disiapin air putih aja di botol, dibuat minum. Jadi minum sedikit terus nanti dibasuh. Pakai botol bekas aja nggak apa-apa. Pakai botol bekas kita aja. Nggak apa-apa, dicuci dulu. Nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau mau minum, niat ikhtiar, ya. Tidak ada minum selain air putih. Ya. Kedua, dijalankan ya. Yang kedua, tidak boleh maem sambal. Ketiga, tidak boleh maem santan. Keempat, tidak boleh maem kecut. Ya. Saya detox. Mudah-mudahan kersane Gusti Allah. Ya. Tapi untuk nanti kalau bikin lauk kayak tumis itu berarti nggak boleh pakai lombok. Enggak, jangan. Sementara ini tidak boleh. Ya. Terus jenengan rebus. Siapa nih yang bisa nyatet? Silakan. Ya. Kue caten nih engko nek WA wae. Iya. Oh, iya. Kayu manis. Ini kersane Gusti Allah ya. Kayu manis. Daun suruh. Terserah. Daun jeruk. Kunyit. Kunyitnya kalau kita ngerebus sepanci ya, sepanci buat ini, itu kamu tulis rebusnya itu bisa diminum. Kalau itu boleh, hanya air putih dan itu, hanya air putih dan itu. Kersane Gusti Allah. Ya. Itu kunyitnya dibuat 1-2. Ruas. Ya 2. Ya. 2 ruas. Ya 2 ruas. Ya, 2 ruas. Terus apa lagi tadi? Suruh? Kayu manis. Kayu manis 1. Terus suruh itu 7 lembar. Terus daun jeruk itu 3. Ya, itu semua ditumbuk, nggak perlu halus, ditumbuk, direbus, ya. Terus disaring, ya. Disaring. Selama kamu bisa berobat sama saya ke sini, silahkan berobat. Insya Allah. Kita sekarang berusaha untuk menggugah keputusannya Gusti Allah. Sini, Bu. Ini tadi diminumnya sehari. Pagi dan sore. Pagi dan sore. Jadi buat pagi jam 6 ya. Diminum dari jam 6 sampai jam 10. Istirahat. Terus malam, sore buatnya jam 5. Habis maghrib sampai jam 7, jam 8 Berarti diminum. sekali bikin diminum sekali. Iya, sekali bikin diminum sekali. Ya. Misalnya pagi itu bikin, sore bikin lagi. Iya. Harus baru. Ya. Ini minum air putih setiap kali mau minum dituang. Tidak boleh ada santan, tidak boleh itu yang tadi 4 itu. Ya. Dan tidak boleh kena asap rokok. Sehari-harinya.
sehari-harinya? Santan, kalau kecut, pedes. Asap rokok. Iya enggak, yang satu tadi apa ya? Kecut. Santan. Tidak boleh kecuali minum air putih. Iya. Ya, kenapa asap rokok kita hirup? Kadang-kadang ini kan radang, bisa radang. Jadi kita detox. Ya ibaratnya jenengan. Saya masaknya pakai kayu. Hah? Masak di dapur pakai kayu. Kan bukan asap rokok kan? Oh, asap api. Asap rokok. Asap rokok. Asap rokok. Kalau asap kayu kan bisa kita ini langsung ini keluar. Ya, asap rokok. Yang jahat itu asap rokok. Coba asap rokok kalau misalnya nggak biasa, deket itu pasti radang. Iya, memang kalau ini ada yang merokok itu saya langsung sini kerasa gimana nyekrak gitu. Namamu siapa? Sunati. Sunati. Ini kamu minum. Dingin ya bun ya? Dingin. Nanti dulu deh, nanti dulu. Biar jangan dingin dulu. Nah, jangan dingin. Yuk, kita ikhtiar dulu. Berdiri. Yang mana yang kata dokter? Sini sama sini. Kanan kiri. Ini ya? Yang sama yang besar yang sebelah ini. Dari kanan. Dijalani seperti biasa. Kita lihat nanti posisinya dalam berapa lama. Kalau Allah berkehendak sesuai dengan doa kita bersama, harapan kita bersama, dan seperti yang pasien saya lainnya alami, alhamdulillah. Kita ini lagi berusaha untuk berdoa, lagi Allah berikan kami kesembuhan, dan ini bagian ikhtiar. Kocai sapa saya. Ini sarafnya, peredaran darahnya saya ikhtiarkan supaya lancar. Sakit. Sakit. Benar sakit. Sakit kok. Sakit. Gua kok. Iya guys. Pas nggak sakit. Dah. Diminum. Udah masih dingin. Udah diminum. Diminum 3/4. Sisanya buat dibasuh kepala sampai sini. Sampai sini. Kesannya Gusti Allah. Kurang. Ini 3/4 kok. Terus.
Terus gelasnya jangan diminum. Lagi, dikit lagi. Kelak tenan. Wes, go raup. Anu, Ya, sahabat Raden Ari Pradana. Apalagi Ini ada Apalagi? bulan di sini. sama juga. Iya, tapi nggak kelihatan, cuma kayak Natal gitu loh, kayak buat nelen kayak ada sesuatu. Tapi nyangkul mah rasanya sebelah sini ya sakit, sebelah sini. Urat saraf itu tarik. Tapi sini kayak ada benjolan kayak keras gitu Den. Ya, coba nanti kita ikhtiar. Ya. Namanya siapa? Sulasmi. Sulasmi. Iya. Ya, sahabat Raden Ari Pradana. Ya inilah apa namanya. Kalau saya ngelihatnya ngerasanya ini urat saraf ketarik, terus ngerengkel. Kita lihat ya, sini. Gocain buri sini saja, orang. Istighfar. Ini, Yang sini. ini, yang mana yang ngerengkel? Sakit? Sakit? Kalau nelen itu kayak ada sesuatu ganjel. Bon. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Ini kalau setahu saya ini ngerengkel. Jadi pas ada posisi gerakan yang agak nggak enak, terus posisinya salah. Itu yang setahu saya. Itu yang setahu saya. Jadi tetap posisinya adalah tetap dijaga. Apa jenengan sehari-hari apa? Ya bertani. Bertani. Yang kadang mencangkul. Oh, menyangkul itu ya sebelum mulai digini dulu, tapi dipegang ya, pemanasan ya. Terus sekarang coba pegang, masih keras nggak? Enggak. Nih. Benar. Emang tahu tadi? Ya tahu ini deketan rumahnya. Emang tadi apa? Coba dipegang. Emang tadinya gimana? Kayak keras. Kayak keras gitu. Kena nelen itu kayak ganjel itu Kalau loh. punya aku kan bulat-bulat, kalau ini enggak. Tapi nelen makanan kan? Kok kocok meripat ditelen tuh. Ya enggak Dan. Lah, tadi gimana? Sekarang gimana, Mbak Narti? Sekarang saya lebih pikiran saya lebih enteng Ya. gitu. Nanti insya Allah kersane Gusti Allah. Nah kalau ini siapa? Sulasmi. Mbak Lasmi. Emang kamu lihat gimana tadi? Emang kamu tahu sakitnya dia? Lah ini tetanggaan. Emang yang kamu pernah pegang apa? Kan ini Iya sini megang sini. kan sini kan udah periksa. Kalau saya kan belum periksa takut. Terus setelah saya periksa sini juga baru ngomong kalau saya udah periksa gitu. Terus saya itu setelah tahu hasilnya itu hasil ronsen, hasil itu saya itu malah sering masuk angin, pokoknya pikiran saya itu nggak tenang gitu aja. Merasa ketakutan terus menunggu hasil
itu biopsi antara ganas dan jinak itu. Saya takut banget. Kalau ini yang Mbak Narti tadi pegang di Mbak Lasmi, itu benjolannya gimana? Enggak benjolan, cuma kayak Keras. natal nek bahasa Jawanya itu natal itu loh. Ah, Keras gitu. keras. Sekarang Sekarang juga lembek. Mbak, itu kersane Gusti Allah. Alhamdulillah. Ya. Sekarang tinggal Mbak Narti posisinya ya mulai menata hati dulu ya, menata hati, insya Allah kersane Gusti Allah. Minta nomor kontaknya bisa. Oh nanti Dan nanti kalau ke sini mau ke sini nanti apa nanya aja sama dia. Mas Warto aja. Oh, nggih. Nanti tanya Mas Warto aja ya kan. Biasanya kalau di Bumi Arya itu saya kesini, saya datang Sabtu itu saya kasih tahu besok kalau mau berobat ini gitu. Seperti itu. Jadi insya Allah kersane Gusti Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Narti sama Mbak Lasmi semangat Amin. ya. Iya, semangat. Tapi kadang-kadang itu Ya sudah, nah, sudah kalau saya bilang sudah. Masa kita mau lagi apa namanya lagi mau menggugah keputusannya Gusti Allah, kita nggak tegar, ya kan? Ya semuanya berproses. Saya mau perantara, ya ada keajaiban Gusti Allah, misalnya Mbak Asmi merasakan, Mbak Narti juga. Kalau kersane Gusti Allah yakin, insya Allah juga akan merasakan, ya. Jadi demikian sahabat Raden Arya Pradana. Masih satu lagi. Oh masih satu lagi. Itu bapaknya itu loh. Oh lah ya nggak ngomong kok. Dulu katanya ginjalnya itu ada kistanya. Tapi udah lama itu. Udah setahun nggak berobat lagi. Dulu beling iki. Hah? Dulu beling. Iya, betul. Sama itu di jidatnya itu kayak ada benjolan itu loh, Den. Iya, beling. Iya, betul, betul sekali. Itu rahim beling itu, Den. Jadi apa? Jenengan mau cerita apa sama saya? Ini sakit, kata-kata sakit. Kata dokter kista. Kista. Iya. Katanya ada kistanya. Kista. Nah, kemarin sempat kambuh lagi, tapi saya pijit di sini enak, nggak jadi berobat lagi. Saya pijit di sini, dan terasa enak lagi. Sama itu di jidatnya itu ada benjolannya itu apa itu, Den? Ilmune kali. Jadi kista. Iya kata dokter kista. Beda. Ayo, sini berdiri. Udah berapa lama? Sini. Udah Setahun kan? Tahun lebih. hampir 2 tahun Pak. Hampir puasa. Bulan puasa kemarin. Bulan puasa kemarin. Sudah puasa operasi. Habis operasi ini langsung Operasi apa? ini. Infeksi tulang. Infeksi tulang. Terus apa lagi kemarin? Ini sembuh. Ganti yang ini ginjalnya. Kata dokter. Jenengan ngopi? Iya. Banget iku wis ora kena kandhani dan ngeyel. Nah, aku tak tambani, tak ikhtiarke. Sanggup berhenti nggak ngopi selama 3 bulan? Itu sanggup itu. Tidak boleh ngerokok. Tidak boleh ngerokok. Tidak boleh ngerokok, tidak boleh ngopi. Ya. Yang tadi diminum sekalian bareng. Yang tadi apa?
resep tadi. Oh iya, saya juga. Ya, Oh iya. nggak apa-apa nih 1, 2, 3. Ya. Jadi insya Allah ini. Jadi ini sahabat Raden Arya Pradana. Ini sakit. Belum diapa-apain loh. Mundur loh. Sakit. Sakit. Bener sakit. Mas Har, aku njaluk tulung ki. Ki ana wong joget iki lho. Goyang-goyang. Loh. Belum diapa-apain loh. Istighfar. Loh, istighfar. Sakit nggak dipegang sama Mas Harsono? Coba, Mas Harno. Apa? Loh, niat toh, niat. Mbok aja nyelelek toh. Coba Mas Harno coba pegang. Wedi pengen enggak. Loh iya ora ora. Satu, 2, 3, 4. Ini pegang terus nih. Iya, takut semaput. Bener, ini sakit nih. Sakit, lagi sakit. Tuh, ginjalnya bermasalah nih. Iya. Makanya rokoknya dibanyakin, kalau perlu stop. Bungkus-bungkusnya ditelen, kasarannya gitu. Mau wis kandhani kok ngeyel. Ini pola hidup, ya. Pola hidup, merokok, ngopi, biar beling. Ya. Nah, istighfar, syahadat bisa kan? Bisa. Tarik napas dulu. Pegang nih ya. Sini, maju dikit. Tulang nih. Kalau ini jantung juga bermasalah ini. Perokok jelas. Kopi leren-leren. Duit jadang dari. Pun. Alhamdulillah. Coba jalannya. Sekarang jalan coba. Tadi jalannya gimana? Enak. Enak. Belum sini loh. Ruko. Pun. Pripun rasanya? Hot?
Iya, angkat dulu. Masih sakit? Sini. Sakit. Tadi juga gitu sakit. Iya. Coba angkat. Nah, ini lambungnya juga radang, jantungnya bermasalah, ginjal. Kenapa? Pola hidup. Bon. Coba jalan. Kasih lagi. Enggak mau lo kasih lagi. Itu sama jidatnya itu atau benjolannya itu Ben? Sini. Jidat itu. Apa nggak tahu ya? Kok jerawat ini malah. Lah mudah. Bang. Nah. Jadi sahabat Radenari Pradana, ini Pak siapa? Parwoto. Pak Parwoto ini tadi sakit apa? Ginjal. Sakit jantung, radang lambung. Terus tulangnya juga bermasalah. Banyakin rokok. Banyakin ngopi. 3 bulan. Tidak boleh ada rokok, tidak boleh ada kopi. Ya. Dan hanya minum air putih yang tadi. Biar detoksnya keluar. Keluar. Sama, pantangannya tadi sama. Ya. Ya. Pedes nggak boleh. Pedas nggak boleh. Kalau saya pedes boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Semuanya sama. Wes nyayur loh deh pedes. Rapopo. Ora apa-apa. Sepenting kan ikhtiarkan kreatin. Yang namanya ikhtiar itu kreatin. Ya kan? Jadi ada lagi? Aduh. Katanya tadi terakhir 1. Ini istri saya. Oh, kenapa? Dia bilang sendiri aja. Mainnya nggak sembuh-sembuh. Hah? Main terus Tapi gitu. nggak sembuh-sembuh. Ininya posisinya tuh gini. Kalau rahim tuh biasanya begini, ini gini. Mainnya nggak selesai gitu. Tiap hari main? Banyak. Tiap hari main? Iya. Itu mulai dari tanggal 1 sampai sekarang belum. Setelah itu selang berapa lama? Ya mungkin 3 minggu terus. 3 minggu. 3 minggu ini lagi. Nggak ada 1 bulan. Selangnya nggak ada 1 bulan. Ayo, sini. Banyak sih. Iya. Ini sekarang lagi pakai pembalut nggak? Nanti ini apa? Apa ya? Banjir. Mana Denoca? Denoca mana? Istighfar. Syahadat, salawat. Itu cek Mas. Mas Harno ya? Mas Korcam. Pakai tangannya. Saya benerin nih, ya. Tahan. Iya, kopi.
Pas apa? Muncul nggak? Biasa. Insya Allah kesana insya Allah. Menstruasinya nggak lancar karena ininya apa ya kalau bilang? Rahim. Ya, Miring. ya bukan miring. Ininya tuh kayak ya bisa dibilang miring sih. Tapi porsinya itu ekstrim gitu loh. Kayak gini kan, begini. Begini. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu mungkin dah anatomi sepertinya. Oh itu dipasang air dia aja lepas sendiri ya. Ya karena saking deresnya. Itu. Jadi, demikian. Ya. Dah. Oke, apa lagi? Dah. Menstruasinya seperti ini. Ya. Jadi sahabat Radinaria, ini ibu siapa? Ini normal sih, tapi kondisi anatominya dan itu yang membuat hormon semuanya itu berproses tuh nggak stabil dan nggak normal. Kadang lama, kadang 3 minggu, kadang ini. Jadi ya itu kesan Gusti Allah. Kita tadi coba untuk yang bisa saya lakukan, gitu. Jadi insya Allah kesan Gusti Allah ya. Terima kasih kan. Sama-sama. Ada lagi? Cukup? Ya. Demikian sahabat Radinaria Pradana, pengobatan di Bumi Arya hari ini bersama masyarakat Petir dan sekitarnya, bahkan ada yang dari Semanu ya? Semanu. Ada dari Semanu. Insya Allah kersane Gusti Allah kita diberikan kesehatan dan kita diberikan kesembuhan dengan cara Gusti Allah. Banyak hal yang kita tidak bisa sangka, kita tidak bisa duga, karena ketika Allah berkehendak itu tidak ada satu manusia pun yang bisa untuk menghalangi, bahkan untuk memberhentikan kersane Gusti Allah. Insya Allah jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Radinaria Pradana. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam sejahtera, salam berkah dunia akhirat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.